Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim ulama yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Hadianto SPD selaku pengawas madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, wilayah Kabupaten Sudian, Ketua KKNI Kabupaten Sudian yang kami hormati, Al-Karim Abdul Kiram, Bapak Kiai Sa'idun, Bidang Kasabullah ini, para kepala NI Kecamatan Sudian, beserta keluarga besar NI, para guru, para wali murid yang ikut menyaksikan live streaming melalui YouTube ini yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan KKN Kecamatan Sudian dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Kalau berbicara Hari Pendidikan Nasional, sesungguhnya madrasah ini kalah set. Mengapa? Hardikdas ini lebih melihat pada pendidikan formal. Pengambilan tanggal 20 Mei ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan hari kelahiran sosok yang dianggap paling berjasa dalam pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1889 dengan nama kecilnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau ini kalangan ningrat yang tidak terkena dampak negatif dari politik etis Belanda, sehingga karena beliau ini adalah keluarga pakualam, beliau diberi kesempatan untuk bisa bersekolah di sekolah Belanda, dari ILS, Mulo, bahkan sampai dengan di Belanda. Dan di Belanda beliau bersama dengan teman-teman seperjuangannya, kita ingat tahun 1908 beliau mendirikan Budi Utomo. 4 tahun kemudian bersama dengan Dewes Becker, bersama dengan Tiga Serangga, beliau mendirikan Industri Partai. Dan Industri Partai ini yang di dalam memoarnya secara tegas menyatakan identitas kebangsaan yang namanya Indonesia. Kemudian berubah menjadi Partindo, Partai Indonesia. Itu istilah pertama di dalam kenegaraan yang diakui oleh dunia modern, bahwa yang menggunakan istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara Suwardi Suryaningrat. Baru pada tahun 1925 digunakanlah istilah Indonesia oleh ASBV yang berubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi yang mengenalkan kata Indonesia itu kemudian secara tegas adalah PKI. Ini sejarah formal resmi pemerintah yang diproduksi sedemikian rupa sampai dengan tingkat dasar. Padahal kita ingat tahun 1912 ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sudah menegaskan istilah Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Di dalam Mares lagu Subhanul Waqam yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Nasrullah. Secara tegas Mares ini menegaskan Indonesia biladi anta ulwanul faqoma kullu may ya'tika yauman tami'an yalqa imam. Indonesia biladi, Indonesia adalah negaraku. Jadi istilah ini sebenarnya kalau mau jujur justru dipopulerkan oleh para santri. Bahkan kesaksian yang disampaikan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, bahwa sewaktu beliau kecil di musola, di masjid-masjid, lagu Mares Subhanul Waqam ini diajarkan setiap malam Senin di dalam kegiatan Maulidul Barjani. Ya lal waqam, ya lal waqam, ya lal waqam, itu sebagai iringan nasabun tahsibul la yuqulu Qolatadha nujumahan jauza'u nujumahan jauza'u. Itu lanjutannya menggunakan jalur
Indonesia bila penegasan Indonesia adalah negaraku, tetapi fakta sejarah ini dianggap tidak begitu penting oleh pemerintah yang melihat pendidikan hanya pada sisi kebarat-baratan. Dan ini mohon maaf, bahwa kalau kemudian tahun 1924 Ki Hajar Dewantoro di Jogja mendirikan Taman Siswa, sampai sekarang perguruan Taman Siswa besar, itu sesungguhnya belakangan. Karena pertama kali sistem pendidikan yang dikenalkan kepada masyarakat dengan sistem klasikal, sistem Bandongan dan Sorogan dalam Timur, itu justru pada abad ke-14, 1475 oleh Syekh Abdul Ghaffi Thani dengan mendirikan pondok pesantren Sumolangu. Ini yang mohon maaf sejarah tidak tercatat. Karena apa? Karena di dalam perkembangannya justru pendidikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang sebegitu modern, karena mengenal sistem klasikal, mengenal sistem tatap muka secara langsung Sorogan maupun Bandungan, ini melahirkan orang-orang yang nasionalismenya tinggi. Makanya kemudian jadwal bulwaqon minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ini lahir justru dari kalangan pendidikan pesantren. Bahwa kalau kemudian pondok pesantren Sumolangu dianggap terlalu tua, karena itu memang sejarah awal Wali Songo, Syekh Abdul Ghaffi Thani yang di Sumolangu Kebumen. Kalau merunut pendidikan modern lagi tahun 1870, Syekh Sulaiman mendirikan pondok pesantren Sidogiri di Jawa Timur, juga mengajarkan pendidikan sistem klasikal Sorogan maupun tatap muka langsung personal yang namanya Bandongan dan Sorogan. Tetapi mohon maaf baik saudara-saudara sekalian, karena memang sistem pendidikan ini sangat diwarnai oleh corak pendidikan modern, pendidikan sistem kelas yang itu diwariskan oleh Belanda. Kemudian catatan-catatan ini tidak masuk di dalam kredo sejarah nasional pendidikan Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mau tidak mau berdasarkan keputusan presiden yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto waktu itu, almarhumlah, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya, menetapkan Hari Pendidikan Nasional ini berdasarkan kelahiran tokoh yang dianggap sangat berjasa di dalam pendidikan Indonesia, yakni Raden Mas Suwardi Suryaningrat ataupun Hajar Dewantoro. Fakta sejarah bahwa sebelum Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa, sudah berdiri pondok pesantren yang saya sebutkan tahun abad ke-15 1475, pondok pesantren Al-Ghaffi Sumolangu. Para wali murid di lingkungan madrasah-madrasah Kecamatan Sudian bisa kepala-kepala madrasah untuk membuat program bagaimana kita studi religi, wisata religi menuju pondok pesantren tertua di Asia ini. Tidak hanya di Indonesia, di Sumolangu Kebumen. Sekarang pondok pesantren Al-Ghaffi cukup besar. Kemudian kalau kelihatannya itu terlalu tua sehingga tidak dipandang sebagai realitas kesejarahan pendidikan Indonesia, bisa ke Sidogiri. Sidogiri itu punya Baitul Mal wa Tamwil, punya BNT yang asetnya triliunan, dan itu murni dikelola, diinisiasi oleh pesantren. Mudah-mudahan yang dilakukan kalangan Ahlussunnah wal Jamaah melalui sistem pendidikan yang dibangun dan membangun kemandirian, baik kemandirian secara pertama ideologi. Pesantren tidak pernah tersusup oleh ideologi kolonial Belanda. Yang kedua, politik. Pesantren melahirkan tokoh-tokoh yang secara politik merdeka, mandiri, tidak tergantung kepada kolonial Belanda. Kemudian secara ekonomi, pesantren melahirkan program-program perekonomian yang akan dirasakan masyarakat. Tetapi atas semuanya, ini adalah bagian dari perbincangan kita yang nanti akan menjadi diskusi lebih luas. Kalau kemudian hari ini, Hari Pendidikan Nasional ditetapkan tanggal 2 Mei berdasarkan hari lahir Raden Mas Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantoro,
Itulah realitas sekarang hari ini. 3 pesan beliau yang menginspirasi kita semua di dalam proses pendidikan. Pertama, ingarso asung tulodo. Ini sama dengan konsep uswatun hasanah dalam agama kita. Imadyo mangun karso tutburi handayani. 3 konsep inilah yang dipandang mampu melahirkan sistem pendidikan yang sampai dengan hari ini bisa bertahan, dan itu memang harus diakui dalam sejarahan sistem pendidikan modern diawali oleh taman siswa yang dimiasati oleh Jajar Dewantoro. Karena apa? Sekali kita katakan, madrasah harus pede. Kalau ada yang mengatakan sistem pendidikan modern, berarti ada sistem pendidikan yang tidak modern. Sistem pendidikan yang dianggap tradisional, yang dianggap terbelakang, yakni pesantren. Atau pendidikan modern dan pendidikan tradisional ini juga warisan dari kolonialisasi Belanda dengan politik etisnya, seolah-olah menganggap kalangan modern adalah mereka yang berpendidikan barat, mereka yang bersekolah di Belanda, sementara kalangan tradisional adalah mereka para alumnus pesantren. Dan hari ini sangat banyak pengawas, karena ternyata semua yang ada di sini, tokoh-tokoh kepala-kepala semua adalah mereka juga lahir dari dunia pesantren. Ayo mondok, jangan lupa yang hari ini kelas 6 besok lulus, niatkan untuk mondok sambil sekolah, jangan sekolah sambil mondok. Insya Allah kita mendapatkan barokahnya, dan Hardiknas 2020 ini sebagai semangat kita bahwa madrasah ini bukan sekolah garis miring. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa madrasah dan sekolah adalah setara. SD strip MI, SMP strip MTS, SMA strip MA. Tidak lagi SD garis miring MI. Inilah sekolah madrasah kita, bukan madrasah garis miring, tapi madrasah yang setara dalam satu sistem nasional, sistem pendidikan nasional. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat kepada seluruh para guru, seluruh para pendidik. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020. Mudah-mudahan yang dilakukan Bapak Ibu sekalian menjadi amal soleh fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.